Pada pembahasan kali ini, Mimin ingin membahas salah satu karakter di Jujutsu Kaisen yang memiliki kekuatan paling kuat di antara para murid SMA Jujutsu. Siapa lagi kalau bukan Aoi Todo. Dia merupakan karakter supporting yang berada di SMA Jujutsu Kyoto atau bisa dibilang senior dari Itadori Yuji. Karakter ini muncul pertama kali pada chapter 17 di mana saat itu dia dipertemukan dengan Fushiguro. Kesan pertama Mimin melihat karakter ini yaitu berpikir bahwa dia merupakan karakter yang macho dan keren. Apalagi dia memiliki penampilan anak SMA dengan postur tubuh yang besar seperti Aderai sewaktu muda. Serta rambut panjang yang dikucir ke belakang menjadikan dia semakin mirip dengan Aderai versi anime. Salah satu ciri-ciri yang mencolok dari Todo yaitu dia memiliki bekas luka yang cukup besar di sisi kiri wajahnya. Dan saat bertarung, Todo tidak pernah mengenakan pakaiannya. Entah ini ada alasannya atau memang hanya untuk membuat keren saja. Tapi kalau dipikir-pikir, dia melepas bajunya saat bertarung kemungkinan untuk mempermudah dirinya bergerak. Apalagi dengan otot-otot yang besar mungkin agak kesusahan untuk bertarung. Dan dalam bayangannya bersama Itadori saat SMP, dia ditampilkan selalu mengenakan seragam sekolah yang terdiri dari jaket hitam, dibiarkan terbuka dan di dalamnya terdapat kemeja ungu. Dan anehnya dalam ingatan palsu ini, dia selalu mengenakan baju kemejanya. Apalagi untuk kepribadiannya, bisa dibilang karakter yang satu ini sangat sulit ditebak jalan pikirannya. Dia merupakan individu yang sangat eksentrik, soalnya pada awal kemunculannya, dia tampak seperti orang yang gila akan pertarungan. Apalagi dia saat bertemu dengan Fushiguro, langsung bertarung tanpa ada maksud yang jelas, serta dia juga memiliki kebiasaan untuk memamerkan ototnya ke semua orang. Hal ini hampir sama seperti karakter di One Punch Man yaitu Darkseid, di mana Darkseid selalu memamerkan ototnya kepada semua orang seperti yang dilakukan oleh Todo. Dan dengan dirinya yang menjadi seorang penyihir atau shaman, dia selalu melakukan hal yang dia sukai saja. Dan jika ada seseorang yang mengganggu kesenangannya, dia akan sangat marah. Bahkan dia berani menantang orang tersebut dalam pertarungan. Dan ada satu kebiasaan unik yang sering dilakukan oleh Todo, yaitu dia akan menanyai semua orang yang ia temui dengan pertanyaan, "Wanita seperti apa yang kau sukai?" Dari sini Todo akan menilai apakah orang itu menarik atau orang yang membosankan. Hal ini akan menentukan sikap dirinya kepada orang yang ditanyai tersebut. Jika orang tersebut menjawab dengan jawaban yang membosankan, Todo tidak akan segan-segan untuk menyerangnya. Itu pernah dialami oleh Fushiguro pada chapter 17. Dan sebaliknya, jika jawaban yang diberikan lawan bicaranya menarik, dia akan langsung menganggap orang tersebut menjadi kawan baiknya. Itu pernah terjadi di saat arc pelatihan yang mana saat itu lawan bicara Todo adalah Itadori Yuji. Dan efek positif yang didapatkan Itadori dari hal ini, Todo akan rela untuk melatih Itadori menjadi shaman yang kuat. Bahkan Todo tidak segan untuk memberikan pelatihan yang mengerikan. Hasil yang didapatkan Itadori Yuji dalam latihan ini salah satunya yaitu teknik Black Flash. Dan dalam menghadapi bahaya, Todo telah mendapatkan reputasi karena telah mengalahkan roh terkutuk yang kuat. Dan ketika melawan Hanami, dia mampu mempertahankan kepercayaan dirinya. Padahal kekuatan kutukan yang dimiliki oleh Hanami lebih besar dari Todo, atau bisa dibilang lebih kuat. Todo juga dikenal oleh teman-temannya sebagai sosok yang sangat kuat, tapi agak menjengkelkan karena sikapnya yang eksentrik. Faktanya, sebagian besar teman-temannya tampaknya membenci Todo, karena kebanyakan siswa dari Tokyo dan Kyoto memuji Maki karena melempar bola ke wajah Todo selama pertandingan bisbol. Untuk masa lalunya sendiri, ketika Todo masih SD, dia bertemu dengan salah satu shaman yang menanyakan tipe wanitanya seperti apa. Pertemuan ini terjadi ketika Todo selesai mengalahkan seorang murid SMA. Akibat dari pertemuannya dengan shaman tersebut, dia menjadi tertarik dengan dunia shaman dengan tujuan untuk menghilangkan rasa bosannya. Dan di suatu ketika, saat Geto melancarkan serangan di Shinjuku dan Kyoto, Todo mengatasi 6 roh terkutuk dan 5 roh terkutuk tingkat tinggi tanpa menggunakan teknik terkutuknya. Dia mengalahkan semua roh terkutuk tersebut sendirian tanpa bantuan siapapun. Dan ngomong-ngomong soal kekuatan, Todo memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tidak diragukan lagi dia merupakan salah satu siswa terkuat di SMA Jujutsu. Dia memperoleh peringkat penyihir Jujutsu kelas 1 sebagai siswa meskipun berasal dari keluarga non-penyihir. Peringkat yang dia peroleh bukan hanya sekedar isapan jempol belaka.
Pasalnya, dia dapat mengalahkan 5 kutukan kelas 1 dan kutukan tingkat spesial dengan mudahnya. Walaupun begitu, dia hanya menggunakan teknik terkutuknya ketika melawan tingkat spesial saja. Dan konon katanya, Todo Aoi ini memiliki kekuatan fisik yang hampir melampaui Maki dan Panda serta hampir menyaingi kekuatan fisik dari Itadori. Bahkan ketika Itadori sudah diajari oleh Todo, kemampuan Itadori dapat dikalahkan oleh Todo. Hal ini dikarenakan kepintaran dan pengalamannya dalam pertarungan sudah banyak. Dan selama pertarungan melawan Hanami, Todo mampu menganalisis semua gerakannya dan langsung menciptakan cara untuk melawannya menggunakan teknik terkutuknya sendiri. Hanami awalnya menganalisis Todo dan menyimpulkan bahwa Todo lebih lemah dari dirinya. Tetapi perencanaan yang cermat dan kerja tim yang tepat dengan Yuji memungkinkan Todo untuk mendominasi pertarungan. Dan Todo juga ahli dalam pertarungan hand to hand. Hampir semua pertarungan yang ia lewati, dia lebih memilih untuk pertarungan jarak dekat, baik itu musuh yang memiliki kekuatan lebih besar darinya maupun yang lebih lemah. Dan dia benar-benar mengungguli Hanami saat bertukar pukulan, dengan mudah mampu mengalahkan manuver dengan sangat brutal. Bahkan melawan Itadori Yuji yang sangat ahli dalam pertarungan tangan kosong, Todo dapat dengan mudah mengalahkannya di awal pertarungan mereka. Bahkan saat pertarungan berlangsung, dia juga masih bisa mengejutkan Itadori dan tetap selangkah lebih maju berkat pengalaman bertarungnya. Dan dia juga biasanya menggunakan pukulan langsung secara acak dan menghancurkan musuhnya seperti samsak. Jenis pertempuran ini sangat efektif melawan Hanami, terutama saat menggunakan teknik terkutuknya. Serta di balik kekuatannya yang mengerikan, dia juga memiliki kecepatan yang sangat hebat, di mana dia menggabungkan kecepatannya yang menakutkan dalam gaya bertarungnya dengan terus menyerang dengan cepat sebelum lawannya dapat bereaksi. Di awal acara pertempuran melawan SMA Jujutsu Tokyo, Todo hanya membutuhkan beberapa detik untuk mencapai tim lawan. Dia bahkan mampu mengejutkan Yuji dengan kecepatannya dan untuk sesaat mengalahkannya dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Kecepatan Todo juga memungkinkannya untuk bergerak tak terduga saat menggunakan teknik terkutuknya, seperti yang ditunjukkan saat melawan Hanami. Dan seperti yang tadi kami katakan, Todo memiliki kecerdasan yang tinggi. Walaupun dengan sikap bodohnya, Todo mampu mengelabui banyak orang dan menganggap dirinya bodoh. Tapi sebenarnya dia sangat cerdas. Itu pernah diperlihatkan ketika dia menggunakan pengalamannya sendiri dan pemahaman yang luas tentang Jujutsu. Dia mampu mengubah Yuji dari seorang penyihir Jujutsu tingkat bawah menjadi seorang petarung yang mampu melawan roh terkutuk tingkat khusus. Todo bahkan memiliki sisi filosofis yang lebih dalam yang mampu membantu Yuji memahami pengertian dari Jujutsu. Selain itu, kecepatan berpikirnya tak tertandingi, mampu meninjau seluruh gerakan Hanami hanya dalam 0,01 detik dan secara akurat menentukan cara yang benar untuk bertahan dari serangannya. Dan untuk kemampuan teknik terkutuknya, bisa dibilang Todo memiliki tingkat kutukan energi yang tinggi dan pemahaman tentang bagaimana memanfaatkannya. Dia mampu memperkuat pukulannya untuk melenyapkan kutukan dalam satu pukulan dan dapat memasukkan energinya ke dalam alat kutukan. Untuk pertahanannya, Todo juga bisa mengaplikasikan teknik terkutuk ke tubuhnya untuk melindungi dirinya dari serangan. Todo memiliki teknik bawaan yang dapat dia gunakan berulang kali tanpa menghabiskan cadangan energinya yang dapat dia gunakan bersamaan dengan kekuatan fisik yang diperkuat. Dan meskipun tidak pernah menggunakan Black Flash sendiri sebelum insiden Shibuya, Todo dapat memahami esensi dari energi terkutuknya dan memiliki kendali atas teknik terkutuknya tersebut. Dia memahami sifat bagaimana membuat aliran energi terkutuk ke seluruh tubuhnya, memungkinkan dia dengan bebas memanipulasinya sebagai bagian dari persenjataan pertempuran jarak dekatnya. Dan seperti yang dikatakan tadi, dia juga mampu menggunakan teknik Black Flash, yang mana teknik ini mampu menciptakan distorsi spasial saat pengguna terhubung dengan dampak energi terkutuk dalam rentang waktu 0,000001 detik dari serangan. Efek dari serangan tersebut menciptakan seperti ledakan petir yang berwarna hitam. Todo pertama kali menggunakan Black Flash ini ketika dia dan Itadori melawan Mahito di Arc Shibuya. Dan untuk teknik asli yang dia miliki adalah Boogie-Woogie. Ini merupakan teknik asli yang dimiliki Todo yang mana teknik ini hampir sama dengan teknik dari Rinnegan Sasuke, yaitu memungkinkan pengguna untuk berganti posisi dengan objek yang dia pilih atau memindahkan seseorang selain dirinya.
Meskipun teknik ini memerlukan syarat untuk mengaktifkannya, yang mana Todo harus bertepuk untuk menggunakannya. Itu adalah alasannya kenapa dia tidak pernah memberitahu kepada semua orang tentang teknik yang dia miliki. Mungkin hanya segitu saja pembahasan kami tentang karakter Todo Aoi ini. Jika kalian menyukai video ini, silakan untuk share ke grup Jujutsu Kaisen, serta jangan lupa untuk like jika kalian menyukai video ini, dan dislike jika kalian tidak menyukai video ini. Dan juga berikan pendapat kalian mengenai karakter yang satu ini di kolom komentar.